Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di materi mata kuliah pengantar psikologi desain hari ini, kita akan membahas mengenai atensi dan memori. Yang sudah kita ketahui bersama, atensi adalah sikap dan memori adalah ingatan, gitu ya. Oke, kita langsung. Nah, ya bisa dilihat seperti ini, atensi, atensi, look at me gitu kan, lihatlah aku, eh, butuh perhatian, kurang lebih seperti itu gitu ya. Bagaimana sikap kita dalam memperhatikan seperti itu. Oke, nah atensi, atensi adalah menurut KBBI itu perhatian, minat, eh, dan nanti goalsnya itu adalah sikap gitu ya. Jadi atensi adalah perhatian atau minat. Atensi dalam proses kognitif yang melibatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada sesuatu secara eksklusif, mengabaikan stimulus yang lain yang bersaing untuk perhatian kita gitu. Nah, itu adalah bagian dari atensi. Ini adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran dan perhatian pada suatu objek, ide, atau aktivitas tertentu. Atensi sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk pembelajaran, pekerjaan, dan interaksi sosial. Faktor yang berperan penting dalam penerimaan stimulus. Jadi yang pertama adalah atensi, gitu ya, atensi, pay attention, gitu ya. Bagaimana suatu perhatian, suatu minat, gitu ya. Dan yang kedua adalah perceptual set, gitu. Jenis atensi ini ada empat gitu ya. Yang pertama adalah focus attention. Jadi yaitu pemusatan perhatian hanya pada satu stimulus saja. Kemudian yang kedua, sustention attention, keadaan ketika kita berusaha untuk mempertahankan sebuah atensi. Lalu divided attention, jadi keadaan ketika kita mampu untuk fokus pada berbagai hal. Dan yang terakhir adalah selective attention, yaitu keadaan ketika kita berusaha memilih dari beberapa aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Nah, faktor eksternal penarik perhatian itu ada empat, yaitu pertama gerakan, lalu stimulus, kebaruan atau novelty, dan kontras, serta perulangan. Dan faktor internal penaruh perhatian itu ada dua faktor. Yang pertama faktor biologis seperti lapar, haus, ngantuk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah faktor sosiopsikologis, yaitu sikap, kebiasaan, kemauan, dan seterusnya. Memori. Nah, menurut KBBI, memori adalah kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali, ingatan, yaitu kemudian ada catatan yang berisi penjelasan, peringatan, keterangan, piranti komputer yang dapat menyimpan dan merekam informasi gitu. Jadi itu menurut KBBI. Tapi yang relate dengan hmm, mata kuliah ini adalah ini tadi ya yang nomor satu. Jadi kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali atau ingatan gitu. Nah, eh, memori ini mencakup proses mental yang kompleks yang melibatkan pembentukan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dalam pikiran manusia. Jadi memori adalah kemampuan individu untuk menyimpan, mengambil, dan mengingat informasi serta pengalaman yang sudah dialami di masa lampau. Memori merupakan sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme itu sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk mengarahkan perilakunya gitu. Nah, ini saya ambil dari Schlesinger and Groves tahun 1976, halaman 352. Oke.
Nah, adapun tahap atau fase pada memori yang pertama adalah perekaman atau encoding. Jadi dia itu prosesnya memasukkan pesan dalam ingatan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan atau storage. Jadi dia ini mengacu kepada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan di dalam memori. Jadi mempertahankan di dalam memorinya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemanggilan atau retrieval. Ini mengacu kepada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Jadi bagaimana dia mengingat kembali, memperoleh kembali ingatan tersebut. Nah, tipe atau jenis ingatan atau memori ini ada dua, berdasarkan pemrosesan informasi, terdiri dari memori indrawi, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Kemudian dari bentuk ada ingatan mekanik dan ingatan logis. Kemudian menurut reproduksi ada ingatan spontan, seperti melihat foto, kemudian ingat namanya. Ada juga ingatan sadar, contohnya mengingat rumus matematika yang secara sadar kita hafalkan, begitu ya. Lalu yang keempat ini berdasarkan cara mengingat ada tipe auditoris, tipe visual, tipe motoris, dan tipe gabungan. Oke, faktor yang mempengaruhi daya ingat atau memori yang pertama adalah jasmani. Bisa lelah, kurang tidur, atau sakit, itu sangat mempengaruhi memori. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun itu ingatannya sangat tajam. Sedangkan 50 tahun ingatan itu mulai menurun. Kemudian kondisi mental atau kondisi fisik dan kondisi psikologis pada saat menyakitkan atau menggembirakan atau menyentuh perasaan itu lebih mudah dan akan lama diingat gitu. Jadi pada saat kondisi mental yang cukup ekstrim, apakah itu baik ataupun itu buruk gitu ya. Kemudian ada perhatian. Jadi yang mendapatkan perhatian dia lebih mudah untuk diingat gitu. Yang mendapat perhatian lebih mudah untuk diingat. Kemudian ada pengertian dan pemikiran yang matang. Dengan digolongkannya atau diasosiasikannya lebih mudah untuk dipahami. Adapun waktu laten. Waktu laten ini waktu saat diterima dan saat diproduksi. Semakin lama akan semakin menurun. Kemudian umur hafalan. Hafalan terdahulu akan lebih besar pengaruhnya dan lebih mudah diingat. Terutama mungkin pada saat waktu kita masih kecil atau masih muda sekali gitu ya. Kemudian ada bahan yang dipelajari yang mempunyai arti lebih pendek, lebih mudah diingat. Dan pengulangan, sering diulang itu lebih mudah untuk direproduksi. Nah, faktor-faktor emosional dalam lupa atau forgetting. Jadi yang pertama kita cenderung lebih banyak memikirkan situasi emosional yang berisi hal positif atau negatif daripada yang netral. Sistem memori mengulang dan mengorganisasikan kenangan yang menarik daripada kenangan yang sederhana. Kemudian yang kedua, ada emosi negatif. Itu bisa menghalangi terjadinya reproduksi. Contohnya panik, gugup, atau ragu. Emosi dapat mempengaruhi ingatan melalui dampak konteks, misalnya belajar dalam kondisi gembira, belajar melalui asosiasi. Kemudian pengalaman emosional yang mengguncang akan tersimpan dalam ketidaksadaran atau di repress. Contohnya kehilangan daya ingat, amnesia, akan pengalaman-pengalaman traumatik atau mengalami kecemasan berat. Oke, kesimpulannya dalam psikologi, perhatian atau attention dan memori atau memori merupakan dua proses kognitif utama yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam pemrosesan informasi oleh otak manusia. Secara keseluruhan, perhatian dan memori merupakan dua aspek penting dari fungsi kognitif manusia yang saling mendukung dan saling mempengaruhi. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara perhatian dan memori dapat membantu dalam pengembangan strategi pembelajaran yang efektif, penanganan
gangguan kognitif, serta dalam memahami kompleksitas cara otak manusia memproses informasi. Oke, ini ada quote sedikit gitu ya. Jadi kita harus move on karena memori HP kamu sudah penuh sehingga kenangannya mulai kurang. Asik gitu. Oke. Terima kasih semuanya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.